Selamat sore, siang, pagi, malam, dimanapun teman-teman berada. Kali ini gue lagi pakai unit Luxio ya teman-teman ya. Ini salah satu mobil capek yang gue punya. Luxio ini dari tahun 2017 gue punya teman-teman. Sekarang udah 2025, jadi mungkin sekitar udah 8 tahun ya. Nah, di mobil ini ya teman-teman nggak bisa berharap ya seperti fitur ADAS, parking, kamera. Ini pun ya head unitnya juga masih bawaan waktu gue beli baru ya. Sampai sekarang belum gue ganti, nggak ada kamera mau maju atau mundur. Terus juga HUD, apalagi panoramic sunroof nggak ada teman-teman. Jadi ini benar-benar pure manual. Apa namanya? Ininya pun juga di sini ya teman-teman ya. Untuk persnelingnya ya. Kayak Sigra, Kalia gitu loh. Cuman ini mobil ya mungkin sebagian orang bilang kalau ini mobil itu mobil travel. Mungkin ada juga yang kasih julukan kotak sabun, mobil keluarga tapi jarang dipakai untuk keluarga, atau mobil niaga ya, biasanya dipakai beberapa perusahaan atau beberapa orang dipakai untuk angkut barang gitu loh. Ya sama kayak gue juga nih, kemarin kursinya gue copotin teman-teman, habis bantuin teman gue pindahan kantor. Cuman mobil ini kalau gue boleh bilang, kalau kita bicara baru ya teman-teman ya, bisa dibilang ada satu kelebihan yang tidak di semua mobil tahun-tahun sekarang itu punya teman-teman. Dan itu adalah, ini masih penggerak roda belakang RWD. Nah itu salah satu kelebihannya ya. Jadi buat mobil-mobil sekarang itu kan FWD ya, entah itu Toyota, Honda, Suzuki dan lain-lain lah. Tapi ini mobil masih penggerak roda belakang. Jadi kalau buat gua itu kayak masih satu kelebihan lah, yang mungkin menutupi beberapa kekurangan, atau mungkin pada zaman 2017 itu belum ada seperti yang lain, belum begitu heboh seperti sekarang gitu loh, fitur-fitur yang ada di mobil. Kebetulan kemarin gue habis dari Daihatsu servis, itu peremajaan kaki-kaki ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah oke banget di mobil. Di mobil bener-bener, kalau buat gue itu bener-bener berguna banget gitu loh, dibandingkan dengan ya mobil-mobil tahun sekarang. Ya bukan berarti mobil tahun sekarang jelek atau enggak ya, hanya saja ini lo angkut keluarga juga penumpang, lo bisa muat sampai mungkin ya let's say 10 orang, 9 orang gitu loh. Baris keduanya, baris ketiganya juga lega teman-teman. Terus juga ini mobil lo mau ajak jalan kota bisa, mau lu bawa ke luar kota juga bisa, mau lu bawa ke jalur pedesaan tapi bukan off-road ya, bisa. Dan ini mobil tuh nggak rewel, itu yang gue demen ini mobil. Klakson aja masih ori teman-teman, belum ada ubahan-ubahan yang gue lakukan sama ini mobil. Pelek juga masih standar bawaan pabrik, ininya juga masih bawaan pabrik teman-teman. Jadi ya dengan segala kekurangannya, tapi bisa tertutupi karena satu kelebihannya kalau menurut gua ya. Bensin juga irit loh ini. Dan juga kalau satu lagi teman-teman, dan juga
ini tuh kalau menurut gue ya, modelnya itu timeless banget. Coba deh kalian perhatiin. Paling itu yang berubah cuman apa ya? Kayaknya kalau gua nggak salah Luxio 2014 atau 13 gitu, dia spionnya masih belum model yang kayak gini teman-teman ya. Dia modelnya masih kayak manjang ke bawah gitu loh. Kalau ini kan spion sekarang, yang 2017 ini tuh apa namanya? Udah model kayak mobil-mobil kayak sekarang gitu loh. Dan ini spionnya bisa dilipat teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ya, nih, udah elektrik. Aduh, istimewa banget. Orang udah pasang Weser, pasang sen, masih maju aja. Kalau ada yang nanya teman-teman, ini udah pernah ganti kapas kopling belum? Udah pernah ganti kapas kopling gue. Itu juga mungkin baru berapa bulan yang lalu gue ganti kapas kopling. Setelah 8 tahun. Dan itu pun kondisinya boleh bilang itu kayak masih bisa pakai gitu loh. Cuman kenapa gue ganti? Karena gue pikir ya sekalian satu kali jalan lah gitu loh. Supaya nanti nggak ada pembongkaran atau servis yang memakan waktu. Kalau makan biaya sih pasti ya namanya servis. Terus ini mobil kalau dibilang limbung nggak limbung teman-teman. Terus kalau dibilang enak nggak bang? Kalau nggak ada muatan, kalau kosong ya teman-teman, itu nggak enak banget ini mobil. Bener-bener kalau gue boleh bilang tuh kayak kuda lumping, gitu loh. Jadi bantingannya juga ya kurang, kalau mau dibandingkan dengan mobil-mobil kayak yang teman-teman tahu ya kan. Ini mobil itu bantingannya kurang oke. Limbung, nah itu juga Luxio sana. Tapi kalau ada muatan dalam artian lagi sama keluarga besar jalan-jalan full penumpang, atau misalkan kalian angkat barang untuk niaga, ataupun misalkan mau pindahan rumah, ada temen pindahan kantor kayak gua kemarin, itu enak banget ini mobil. Swear, enak banget. Tenaganya oke. Terus juga bensinnya irit. Ya irit itu kan, kalau menurut gue irit itu kadang beberapa orang bilang, oh irit. Ya tergantung bagaimana cara lu bawa sebenarnya sih, kalau gue. Terus juga mobil irit terus lu mau kenceng juga kayaknya nggak masuk di akal juga ya. Betul bang. Kalau ada yang nanya, bang, selama pakai ini mobil bensinnya bagaimana ya? 1:114 lah, 1:14 atau 1:13. Tergantung cara kalian cegas saja. Terus kalau ada yang nanya, berapa top speednya bang? Ini mobil dari awal gue beli sampai sekarang nggak pernah gue bawa ke top speed. Nggak pernah gue bawa atau gue coba untuk top speed. Paling mentok gue bawa mobil itu kalau lari dari 180, 100 itu di tol. Kalau jalan kayak begini susah teman-teman, nggak bisa. Kalau malam ya, karena faktor kurang bagus pencahayaan di jalan, jadi gue lebih ke safety first aja sih kalau bawa mobil. Paling 70. kpj ya maksud gua.
Satu lagi kelebihan ini mobil teman-teman, AC-nya dingin. AC-nya dingin. Ini gua aja kadang kalau gua bawa pakai ini mobil, ya bawa jaket cuy, pakai kaos kaki. Dan boleh kalau gua bilang ya, mungkin ini the real minibus gitu loh. Kan kalau kayak contoh ya kayak R3, Avanza, Xenia, orang bilang minibus ya, gua rasa kayak kayak kurang cocok ya. Tapi kalau yang the real minibus menurut gua tuh ini Grand Max MPV the real minibus. Kenapa? Soalnya gede, maksudnya apa ya, luas gitu loh. Dan ini mobil kalau lu buka kursinya itu rata lantai teman-teman. Lu tinggal lu bisa pasang kasur ya kan, guling-gulingan di dalam deh. Atau lu bisa bikin camper van juga cocok ini mobil ini. Kalau ada yang nanya ini sudah bisa sambung Apple CarPlay or Android Auto, jawabannya belum bisa teman-teman. Ini masih Bluetooth aja nggak bisa. Jadi mungkin kalau mau misalkan ada yang mau nyambung ke mana, ke handphone pakai kabel data, ini buka dari sini, ada kabel gitu. Nah, untuk kelebihan selanjutnya teman-teman, ini Luxio gua yang gua pakai ya, itu spionnya tinggi cuy. Jadi kalau seumpama macet-macetan dalam kota, biasanya kan yang terjadi di jalan itu motor nyenggol spion mobil ya, spion motor ataupun stang motor, karena suka nyenggol spion mobil. Kalau ini enggak cuy, aman. Terus kalau nanya, kalau dibikin jadi mobil or taksi online lah, kalau jawaban gue sih kayak kurang cocok ya teman-teman ya. Kenapa? Karena mobil ini karena apa ya, agak besar teman-teman dibandingkan kalau misalkan mobil taksi online lainnya lah. Let's say kayak Sigra, Kalia, Avanza, Xenia gitu loh. Ini agak lebih besar. Jadi kalau untuk pengantaran atau penjemputan yang di daerah jalan agak kecil, agak ribet teman-teman. Tapi kalau dibawa keluar kota, dibawa jalan-jalan kemanapun tadi itu yang gue bilang, ini mobil oke banget, rekomendasi banget.
berasa goncangannya teman-teman. Kalau ada yang bilang mobilnya kayak kuda lumping, tergantung supirnya sih. Iya benar, tergantung supirnya sama tergantung kondisi keadaan jalan. Dalam artian trafficnya ramai atau enggak. Kok gue ngomong kayak gitu? Contoh nih ya, misalkan jalanannya bergelombang gitu loh, lagi padat, atau misalkan trafficnya lagi rame gitu loh. Kan nggak mungkin lu di tengah-tengah jalan pakai gigi 2 lari 20, kan nggak mungkin teman-teman. Lu dimaki-maki orang. Benar, tergantung siapa dulu yang bawa, supirnya bagaimana cara bawanya dan nggak kayak kuda lumping. Tapi juga jangan lupa lihat juga keadaan traffic jalanannya juga gitu teman-teman. Satu lagi ini nih setir. Kalau gua nggak salah Luxio yang 2014 itu setirnya nggak begini teman-teman ya. Dia setirnya itu kayak setir Hilux gitu loh, yang ada 2 lagi di sini ininya, apa namanya, cabang apa, kayak ininya pegangannya gitu, jadi kayak lebih oke aja. Gue nggak tahu lingkarnya sama atau enggak sama itu setir Hilux yang setir Luxio 2014. Tapi kalau sama kayaknya enak nanti diganti itu deh. Gue lebih suka aja. Ini kan huruf kayak simpel banget ini setirnya. Nah dibilang koplingnya enteng banget teman-teman, ringan banget ini mobil karena gue rawat ya. Oke, radius putarnya nih teman-teman, ini termasuk radius putarnya kalau gue bandingin sama R3 atau Grand Vitara, ini lebih panjang radius putarnya gitu loh, bisa lebih patah. Itu kelebihannya juga tuh. Jadi kalau seumpama teman-teman ada di, misalkan mau putar balik di jalan gitu loh, ini radius putarnya enak. Ya mungkin sesuai juga dengan ininya ya, dengan bodinya mobil ya. Nah, kalau teman-teman nanya lagi nih, itu power steeringnya bagaimana bang? Ringan nggak power steering? Kalau gue boleh bilang ini 50% power steering, 50% the power of dada. Karena gini, gue juga baru tahu beberapa hari terakhir sih, waktu gue benar-benar perhatiin mobil gue, lebarnya ban mobil ini Luxio kalau dibandingkan dengan let's say kayak Sigra lah, Kalia, or maybe like Avanza Xenia juga, ini kayak agak lebih gede, agak lebih lebar teman-teman. Jadi mungkin itu yang bikin agak berat gitu loh power steeringnya. Karena gue juga pernah coba mobil teman gue Luxio juga sama, gue kira mobil gue rusak, ternyata sama aja. Mungkin juga demi menjaga supaya, biasanya kan kalau kita jalan entah di jalan tol atau di jalan biasa itu pas lagi hujan ada aquaplaning ya, menjaga kita nggak ngesot kali ya mungkin. Dan gue pakai ini mobil teman-teman itu udah ya, kalau keluar kota dari Makassar ya udah ke Sulsel, udah ke Sulbar, hampir semua udah gue datangin pakai di mobil. Karena biasanya itu teman-teman gue yang di luar kota itu acara nikahan, akikah dan sebagainya, ya gue bisa datang pakai ini. Berapa kali juga pakai R3. Cuman entah kenapa gue kalau keluar kota lebih seneng naik ini Luxio sih. Pandangannya luas, meskipun ya mesin ini kan ada, mesinnya Luxio ini ada di bawah kursi teman-teman ya, nggak kayak mobil-mobil pada umumnya yang ada di depan. Jadi kalau seumpama nggak diminta-minta amit-amit jatuh gitu turunan, ada crash
Ya mungkin bisa dibilang ini kurang aman ya. Cuman sih yang tadi kembali gue bilang, gue juga bawa mobil nggak nggak ngejar kenceng, nggak nyari kenceng. Gue lebih ke santai, safety first lah intinya. Jadi ya gue lebih nikmat kalau keluar kota pakai ini mobil dibandingkan pakai Grand Vitara atau R3 yang dulu gue punya ya. Kasih tau teman-teman dulu. Belakangnya gue copot kursinya karena kemarin gue bantu teman gue pindahan kantoran. Lega banget cuy. Lu bisa guling-guling di belakang. Lu pasang kasur. Anak lu, bini lu bawa jalan jauh tuh gak capek banget. Keren Luxio. Bye-bye.